mertuaku. Perkara wajan pun diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu, suara sutil beradu dengan wajan terdengar dari dapur. Aroma bawang tumis semerbak bercampur dengan bau minyak goreng yang sedikit gosong. Rani sibuk mengaduk sayur bening di atas kompor, sementara peluh menetes dari pelipisnya. Ia ingin berbuat baik, memasakkan sarapan untuk keluarga. Tapi niat baik itu justru berakhir dengan suara nyaring yang membuat jantungnya nyaris copot. "Rani, kamu pakai wajan yang mana itu?" Suara Bu Sumi menggema dari ruang tamu. Rani kaget, buru-buru menurunkan api kompor. "Ini Bu, yang di rak atas. Kenapa Bu?" tanyanya. Bu Sumi melangkah cepat ke dapur. Wajahnya tegang, alisnya bertaut. "Ya ampun Rani, itu wajan khusus buat masak rendang. Bukan buat sayur bening. Nanti kalau untuk masak rendang bisa lengket," ucap Bu Sumi sambil berkacak pinggang. Rani terdiam. Tanpa sengaja tangannya menyentuh pinggir wajan yang panas. "Maaf Bu, aku nggak tahu. Tadi lihatnya bersih jadi aku kira boleh aja," jawabnya. "Ya makanya nanya dulu toh. Kalau di rumah ini semua barang ada fungsinya masing-masing. Nggak bisa asal pakai. Wajan kecil buat sayur, yang itu buat goreng, yang besar buat rendang. Gitu aja kok nggak ngerti," ucap Bu Sumi lagi sambil menunjuk wajan-wajan miliknya. Nada suara Bu Sumi meninggi, sementara Dimas yang baru keluar dari kamar hanya melongo. "Bu, Rani kan baru di rumah ini, jadi nggak tahu dia. Nggak usah dimarahin juga, nanti juga hafal lama-lama," sela Dimas pelan. Tapi Bu Sumi malah mendengus. "Kamu tuh Mas, jangan selalu belain istrimu. Ibu cuma ngasih tahu. Kalau dibiarkan, nanti semua rusak. Rumah tangga itu harus teratur, mulai dari dapur," kata Bu Sumi. Rani menunduk. Ada getar halus di dadanya, antara malu dan sedih. Ia mencoba menelan ludah yang terasa pahit. "Maaf Bu, lain kali Rani lebih hati-hati," kata Rani dengan suara bergetar. "Hati-hati aja nggak cukup, harus tahu tempatnya mana. Coba lihat deh, sayurnya. Gosong kan bawahnya? Dimas itu nggak suka sayur gosong. Nanti dibilang ibu nggak ngajarin menantu masak." Nada bicara Bu Sumi semakin ketus. Rani diam, ia tak lagi sanggup menjawab. Pandangannya kosong pada wajan yang kini ia angkat pelan-pelan dari kompor. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Dimas menghela napas berat. "Udah Bu, biar aku aja yang bantu Rani. Lagian gosong dikit juga nggak apa-apa." "Ya kamu aja yang makan, ibu nggak mau. Pagi-pagi udah bikin orang emosi aja." Karena merasa kesal, Bu Sumi langsung meninggalkan dapur. "Mas, maaf ya, aku nggak tahu ibu jadi marah sama aku," kata Rani. "Udah nggak apa-apa, nanti juga baik sendiri. Ini diganti aja. Wajahnya langsung dicuci ya, kembaliin ke tempatnya," kata Dimas. Rani pun menurut. Ini adalah hari pertama di mana dia tinggal di rumah Dimas. Ya, 5 hari yang lalu mereka baru saja melaksanakan ijab kabul. Karena sudah sepasar di adat orang Jawa, Rani dan Dimas harus kembali ke rumah orang tua Dimas. Lagi pula mereka memang akan tinggal di sini setelah menikah. Karena Dimas adalah anak satu-satunya. Ya, mau gak mau dia harus tinggal bersama orang tua. Rani mencuci wajan itu sampai bersih. Dan kini air matanya tak bisa ditahan lagi. Ia menangis. Hari pertama dia sudah membuat kesalahan. Dan dia bingung bagaimana caranya bersikap pada sang mertua nanti. Rani melanjutkan masak dengan diawasi Dimas. Dia banyak bertanya pada suaminya itu apakah ini boleh, apakah salah atau benar. Padahal yang dimasak Rani hanyalah sayur bening dan tempe goreng. Sebenarnya tadi Rani juga membawa lauk dari rumahnya. Sang ibu yang membawakan. Ada lele cabai hijau dan ayam goreng. Tapi karena sudah bosan dengan perlaukan, mereka ingin makan yang segar, yaitu sayur bening dan tempe goreng. Masaklah Rani. Tapi bukannya dipuji malah dicaci maki. Selesai memasak, dia tidak langsung sarapan. Padahal suaminya sudah mengajak. Itu karena moodnya sudah rusak. "Aku ke kamar dulu Mas, mau beresin baju," pamitnya pada sang suami. Dimas mengangguk, ia melanjutkan makannya. Rani berjalan ke kamarnya. Tapi di luar dia melihat sang mertua yang baru pulang entah dari mana. Rani menunggu mertuanya sampai lewat. Dan dalam kepalanya dia berpikir untuk menawari ibu mertuanya sarapan.
Ya mungkin dengan begitu suasana akan menjadi baik. Bu, sarapan udah siap. Monggo sarapan, Bu, kata Rani dengan lembut. Namun Bu Sumi bukannya menjawab dengan ramah. Dia malah hanya memalingkan muka lalu berjalan menuju dapur. Rani menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya sendiri. Istrimu ngapain itu? Pagi-pagi udah di dalam kamar. Tanya Bu Sumi pada Dimas. Tapi suaranya cukup keras, jadi pasti terdengar oleh Rani. Rani yang semakin merasa kecewa, langsung masuk dan menutup pintu. Ya Allah, gini amat sih, baru hari pertama. Gumamnya pelan. Lalu dia melanjutkan kegiatan dengan membereskan pakaiannya. Ya, baju yang dia bawa masih ada di dalam koper, belum sempat disusun. Kemarin di rumah Rani memang pesta, tapi di rumah Bu Sumi tidak. Bagi Bu Sumi, pesta itu hanya buang-buang uang katanya. Meskipun Dimas hanyalah anak satu-satunya, tetap saja tidak dipestakan. Rani menyusun baju-bajunya dan baju sang suami ke dalam lemari. Selesai itu sebenarnya dia ingin rebahan, tapi dia ingat, dia tinggal di rumah mertua yang sangat kejam. Rani mengurungkan niatnya untuk rebahan. Ia memilih bangkit dan keluar kamar. Ia ke depan, melihat apakah halaman rumah kotor atau tidak. Dia akan menyapunya. Dilihatnya halaman rumah lumayan kotor. Rani mencari di mana keberadaan sapu lidi. Tapi sudah berputar sampai ke seluruh rumah, dia tidak menemukannya. Akhirnya mau tidak mau dia harus bertanya pada sang mertua. Bu, sapu lidi di mana ya? Aku mau nyapu halaman. Tanyanya dengan takut. Kamu gak sarapan dulu sayang? Sarapanlah dulu, ini udah siang. Kata Dimas. Nanti aja mas, jawab Rani. Itu, ada di pojokan. Di dekat kayu. Tapi jangan pakai yang kuning ya. Yang kuning itu khusus yang di dalam dapur. Pakai yang warna merah gagangnya. Ucap Bu Sumi dengan nada yang tidak ramah. Ya, di belakang rumahnya memang ada dapur kayu. Khusus untuk memasak air, memakai tungku. Dan di sana ada tumpukan kayu bakar. Dan benar, Rani melihat ada 2 sapu lidi di sana. Satu bergagang merah dan satu bergagang kuning. Yang gagang merah, itu sudah lumayan pendek sapunya. Pasti pegel banget ini. Kalau nyapu sapunya sependek ini, batin Rani. Ia memutuskan untuk membeli saja sapu yang baru, karena sapu yang kuning kan gak boleh untuk nyapu luar. Kebetulan Rani tahu warung dekat sini yang menjual perabotan seperti itu. Kebetulan di kantong celananya ada uang, 20.000 pasti cukup untuk membeli sapu lidi. Rani berjalan kaki menuju warung karena memang tidak terlalu jauh. Mbak, sapu lidinya 1 ya, kata Rani pada sang penjual. Oh iya mbak, ambil aja, 10.000, ucap sang penjual. Rani segera membayar dan mendapatkan kembalian. Ia langsung pulang ke rumah, lalu menyapu dengan sapu barunya. Melihat itu, Bu Sumi tentu saja tidak akan menerima begitu saja. Kok sapunya baru? Kamu baru beli? Tanyanya dengan nada ketus. Iya bu, soalnya sapu yang merah udah kependekan. Pasti pinggang sakit kalau nyapu pakai sapu sependek itu, jawab Rani. Kali ini dalam hatinya dia merasa benar. Tapi tidak dengan Bu Sumi. Kamu itu ya, baru datang ke sini. Sudah ingin mengganti perabotan yang aku punya. Dasar menantu gak tahu sopan santun. Mendengar itu, Rani langsung mendongakkan kepala. Berhenti menyapu. Dia terkejut. Dia pikir apa yang dia lakukan tidak salah. Namun ternyata salah di mata mertuanya. Bahkan serasanya sangat menyakiti sang mertua. Ia ingin mengadu pada sang suami. Tapi suaminya entah di mana. Bu, aku kan cuma ganti sapu yang udah jelek, udah kependekan. Masa ibu marah, Bu? Rani bertanya dengan hati-hati. Suaranya mulai bergetar. Yang punya rumah ini tuh aku, bukan kamu. Jadi apa-apa harus tanya aku dulu. Bentak Bu Sumi, lalu pergi dari hadapan Rani. Rani mencoba untuk tidak memikirkan kata-kata Bu Sumi. Tapi tetap saja menyakiti hatinya. Ia lanjut nyapu, meskipun perasaannya sudah gak enak. Rani hampir saja meneteskan air matanya lagi, namun berusaha dia tahan sekuat mungkin. Kamu Rani ya? Istrinya Dimas? Tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapa. Iya mbak, saya Rani, jawab Rani dengan ramah. Kenalin, aku Rita, aku temannya Dimas. Tuh rumahku di sana, kami tetanggaan. Ucap Rita sambil menunjuk rumahnya, yang berjarak 3 rumah saja dari rumah Dimas. Oh Mbak Rita, salam kenal mbak, saya Rani, jawab Rani. Kamu betah nggak di sini? Aku tahu sih kamu baru datang hari ini. Tapi kayaknya tadi mertuamu sudah ngomelin kamu ya?
Tanya Rita, yang seolah sudah tahu bagaimana perilaku mertua Rani. Gak apa-apa kok mbak, biasa. Jawab Rani masih berusaha menutupi. Saya tahu kok gimana mertua kamu. Kalau saya jadi menantunya sih saya gak betah. Ucap Rita lagi. Itu membuat Rani semakin sedih. Tapi saya betah-betahin aja kok mbak. Mau gimana lagi? Suami saya anak tunggal. Jadi harus tinggal di sini walaupun sudah menikah. Kata Rani lagi. Kamu yang sabar ya. Saranku sih lebih baik kalian pisah rumah aja. Toh, ibu mertuamu itu masih punya suami. Jadi nggak sendirian di rumah ini. Kata Rita memberi usul. Iya deh mbak, makasih ya usulnya. Iya, kalau kamu butuh teman, kita bisa berteman. Kalau gitu aku beli sayur dulu ya. Pamit Rita. Rani menanggapinya dengan mengangguk. Selesai menyapu halaman, hari sudah semakin siang. Tapi Rani belum berani untuk sarapan, padahal perutnya sudah terasa lapar. Kamu gak sarapan, Dek? Ini udah jam berapa? Nanti asam lambungmu kambuh, kata Dimas khawatir. Iya pengen makan mas, tapi aku... Kenapa? Kamu takut sama ibu? Gak usah takut. Ayo aku temani. Dimas menarik tangan istrinya ke meja makan, lalu mengambilkan makanan. Ya ampun, makan aja harus diambilin. Manja banget jadi manusia. Sindir Bu Sumi yang baru keluar dari kamarnya, hendak ke kamar mandi. Rani yang tadinya bersemangat untuk makan, selera makannya langsung hilang. Udah gak usah didengerin. Makan ya, habisin. Kata Dimas, berusaha untuk menenangkan sang istri. Rani terpaksa makan, meskipun rasanya hambar. Malam harinya, Rani tidur tak nyenyak. Dia sebentar-sebentar kebangun. Lalu melihat jam. Dia takut kesiangan. Pokoknya aku gak boleh bangun kesiangan. Gumam Rani. Dan setelah bangun yang kesekian kali, Rani pun bangkit dari kasurnya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia sudah berkutat di dapur. Padahal tadi malam dia sudah mencuci piring. Yang dia kerjakan pertama adalah merebus air panas untuk dimasukkan ke dalam termos. Sambil itu dia memasak nasi. Mertuanya ini masak nasi pakai kukusan, tidak pakai rice cooker. Kali ini Rani kebingungan, karena tidak tahu berapa canting beras yang harus dia masak. Akhirnya Rani mengira-ngira saja, kalau 1 canting untuk 1 orang, maka 3 orang 3 canting. Karena kan bapak mertua belum pulang. Ia mengambil beras sebanyak 3 canting, lalu mencucinya sampai bersih. Rani sebenarnya tidak terbiasa masak nasi dengan cara dikukus, sehingga dia mencari caranya di sosial media. Pertama nasi dia aron dengan air yang sudah dia takar. Setelah air panas yang dia masak mendidih, ia ganti dengan kukusan. Untung dia sudah hafal kukusan yang dipakai untuk masak nasi. Tak lama kemudian nasi itu pun matang. Sekarang dia bingung mau masak lauk apa. Jam di tangannya sudah menunjukkan hampir pukul 4. Rani melihat kulkas dan melihat ke tudung saji juga. Kiranya apa yang bisa dia masak. Ternyata ayam dari ibunya masih. Dia berpikir untuk menyuiri ayam itu saja lalu dibuat ayam suwir sambal. Rani segera mengeksekusi ide yang ada di otaknya. Tak lama, masakan ayam suwir pun matang. Sekarang tinggal masak sayurnya. Di kulkas dia menemukan kembang kol. Ia berencana akan menumis kembang kol itu saja. Kali ini dia hanya memakai 1 wajan. Wajan yang kemarin dia pakai untuk masak sayur bening. Dia takut salah lagi, karena belum sempat bertanya pada sang mertua sebab takut. Masakan dia pun sudah siap. Ada ayam suwir sambal, dan juga tumis kembang kol. Ia menyajikan semua masakannya di atas meja makan, lalu menutupnya dengan tudung saji. Tak lupa membersihkan dapur bekas dia memasak. Dan lantainya sudah disapu dan pel. Sapu pun khusus. Dia sudah tahu sapu mana yang untuk dapur dan sapu mana yang untuk bagian depan, karena mertuanya sudah memisahkannya. Bagian dapur beres, kamar mandi juga udah aku sikat. Dapur belakang juga udah aku sapu. Sekarang aku ngapain lagi ya? Mau sapu bagian depan takutnya ganggu. Ini deh, aku buat cemilan aja. Rani melihat ada pisang kepok yang ada di dapur kayu. Dia mengambil sesisir dan akan dia goreng. Tak butuh waktu lama, pisang goreng pun sudah matang. Dia simpan di dalam tudung saji. Setelah itu, azan subuh berkumandang. Ia mengambil wudhu dan masuk ke dalam kamar untuk sholat. Suaminya juga sudah bangun dan akan berangkat ke musola. Kamu dari mana sih? Kok aku bangun gak ada? Tanya Dimas. Aku udah masak dan beres-beres dapur, Mas. Jawab Rani. Oh,
Kamu rajin banget, bangun jam berapa? Tanya Dimas. Rani menunjukkan 3 jarinya. Jam 3? Ya ampun, itu pagi banget. Dimas menggelengkan kepalanya, seakan tak percaya pada sang istri. Ya daripada nanti keduluan ibumu, dia marah-marah karena aku belum bangun, jawab Rani. Yaudah cepet sana kamu ke musola nanti ketinggalan. Rani segera mendorong tubuh suaminya agar cepat pergi. Selesai sholat, Rani keluar kamar untuk lanjut nyapu karena dia pikir semuanya sudah bangun. Dan hal itu berbarengan dengan sang mertua. Aduh, punya menantu jam segini baru bangun, ucap Bu Sumi menyindir. Tapi Rani menanggapinya dengan santai. Dia tersenyum. Ia memilih tidak menanggapi atau menjawab. Dia langsung ke dapur untuk mengambil sapu dan alat pel. Ia mulai menyapu di bagian ruang tamu, kamar mertua, kamarnya sendiri, ruang keluarga sampai ke teras. Tak lupa langsung dipel supaya nggak kotor lagi. Sementara itu Bu Sumi, dia berdiri di dapur dengan kebingungan. Dapur sudah rapi, bersih dan juga wangi. Lantai pun tidak lengket lagi. Perabotan sudah bersih semua, sudah dicuci. Bahkan ketika ia membuka tudung saji, sudah ada sayur, lauk dan juga pisang goreng. Nasi pun sudah siap. Ia bingung, lalu beralih ke dapur kayunya. Dapur kayu itu juga sudah rapi. Tak ada kayu bakar yang berantakan. Tak ada sampah. Ya kelihatan habis disapu. Siapa yang melakukan semua ini? Gak mungkin kan si Rani? Dia lo baru keluar kamar. Batin Bu Sumi kebingungan. Tapi kalau bukan dia siapa lagi? Bangun jam berapa anak itu? Katanya lagi dalam hati. Rani yang sudah selesai ngepel, langsung dia cuci kain pelnya. Bu Sumi sempat melirik. Dia ingin mencari kesalahan sang menantu. Tapi kali ini, Rani benar menggunakan sapu dan juga kain pelnya. Ya memang dia bedakan. Tahu dari mana anak itu? Batinnya, pasti Dimas yang ngasih tahu. Kali ini Bu Sumi tak mendapatkan celah untuk memarahi Rani. Dia memilih masuk kamar untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, gara-gara dia bingung, sampai tertunda setengah jam untuk dia sholat subuh. Dimas juga sudah pulang dari musola. Sang istri dengan cekatan menawari sang suami mau minum apa. Kamu mau minum apa mas? Teh apa kopi? Tanya Rani dengan lembut. Teh aja deh, jawab Dimas. Rani buru-buru membuatkan minuman untuk suaminya. Mas, ibu minumnya apa? Teh biasanya, jawab Dimas. Rani pun membuat 2 gelas. Kalau dirinya sendiri tidak terbiasa minum manis pagi-pagi begini. Dia biasa minum air putih saja. Ia sudah menghidangkan pisang goreng dan juga teh manis di depan TV. Bu Sumi yang baru keluar kamar sekitar pukul 6 dipanggil oleh Dimas. Bu, ini ada teh sama pisang goreng. Sini bu, kata Dimas. Bu Sumi pun mendekat. Lalu minum dan makan pisang goreng bersama anaknya. Sementara Rani, dia sibuk di belakang mencuci pakaian. Di rumah itu tak ada mesin cuci, jadi Rani harus mencuci dengan manual. Bukan hanya bajunya dan sang suami, baju mertuanya pun juga langsung dicucikan sekalian. Karena kebetulan, Bu Sumi biasa menaruh baju kotornya di kamar mandi. Selesai mencuci langsung dia jemur. Tak lupa sudah diberi pewangi sehingga pakaian itu wangi sekali. Ya, tadi malam, Rani sudah bertekad dalam hatinya. Dia akan mengerjakan semuanya sebaik mungkin agar sang mertua tak punya celah untuk mengomelinya. Sekitar pukul 6:30, ibu mertua dan suaminya sarapan. Dengan masakan yang dia masak tadi pagi. Dan selesai menjemur, Rani pun nyusul ikut sarapan. Sarapan dulu dek, kata Dimas. Iya mas, jawab Rani dengan santai. Kali ini dia sudah berusaha untuk tidak takut, walau sebenarnya masih deg-degan. Rani makan dengan lahap, namun masih tetap sopan. Biar aku aja bu yang cuci piring, ucap Rani mencegah ibu mertuanya untuk mencuci piring. Karena Bu Sumi sudah bergerak mendekati wastafel. Bu Sumi tidak menjawab, dia hanya mencuci tangannya lalu pergi. Rani tidak menggubris, lanjut mencuci piring. Ia melihat lauk di meja tinggal sedikit, itu artinya dia harus masak untuk makan siang. Mas, siang nanti mau makan apa ya? Aku bingung, tanya Rani pada sang suami. Kita ke belakang rumah aja, cari daun singkong sama cabut singkong. Daun singkongnya disanten, terus goreng ikan asin, kayaknya enak. Nah, singkongnya direbus, terus digoreng, enak banget itu pasti, kata Dimas. Rani pun dengan semangat mengikuti langkah suaminya ke belakang rumah. Mereka mencari daun singkong lumayan banyak, tak lupa mencabut singkong juga. Selesai itu langsung pulang. Rani tak beristirahat terlebih dahulu. Dia langsung mengeksekusi sesuai dengan requestan sang suami.
Tak lama kemudian masakannya sudah siap. Sebenarnya ini terlalu pagi untuk masak makan siang, tapi nggak apa-apalah, supaya nanti bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 10. Rani mencari-cari pekerjaan sekiranya apa yang dia bisa kerjakan. Rani memberanikan diri bertanya pada sang ibu mertua. Bu, maaf, ini gordennya boleh dicuci nggak? Soalnya kotor bu. Tanya Rani hati-hati. Terserah kamu, jawab Bu Sumi. Ya, jawabannya terdengar ketus namun tidak seketus kemarin. Dengan semangat, Rani segera mencopoti semua gorden, merendamnya terlebih dahulu. Lalu sejam kemudian barulah dia cuci agar kotorannya benar-benar pada rontok semua. Memang lelah mencuci gorden, apalagi kainnya cukup tebal. Tapi nggak apa-apa, Rani mengerjakannya sekuat tenaga, supaya sang mertua bisa menerima dia dengan baik. Bu, ini ada gorden ganti nggak? Atau cuman ada satu? Tanya Rani dengan suara yang hati-hati karena takut menyinggung mertuanya. Ada itu cadangannya di lemari belakang. Jawab Bu Sumi masih sok cuek. Lemari yang mana bu? Tanya Rani bingung karena memang di belakang itu cukup banyak lemarinya. Yang warna biru. Jawab Bu Sumi singkat. Rani segera membuka lemari berwarna biru. Dan benar di sana ada banyak sekali gorden. Dari banyaknya warna gorden yang ada, ia memilih yang warna hijau. Rani segera memasangnya, tanpa meminta bantuan sang suami. Ya, hari ini Dimas belum masuk kerja, besok baru mulai kerja. Sayang, kamu kok nggak panggil aku sih? Aku kan bisa bantuin. Tanya Dimas. Gak apa-apa mas, ini gampang kok, jawab Rani, sambil terus memasang gorden. Namun Dimas tak tinggal diam. Dia membantu sang istri hingga selesai memasang gordennya. Azan zuhur berkumandang. Rani sholat terlebih dahulu. Setelahnya barulah mengajak semua seisi rumah untuk makan siang. Makan aja duluan, ibu belum lapar. Jawab Bu Sumi menanggapi ajakan Rani. Oh ya udah bu, Rani makan duluan ya bu. Rani dan suaminya makan siang dengan lahap. Ya meski lauknya sederhana tapi nikmat rasanya. Bu Sumi yang melihat anaknya selalu tersenyum setelah menikah. Dia merasa terketuk hatinya. Selama 25 tahun Dimas hidup, ia merasa anaknya kali ini baru terlihat begitu bahagia. Ya, karena setelah lulus SMA, Dimas hanya fokus bekerja. Di rumahnya untuk tidur. Dan jarang sekali dia melihat anaknya bisa tertawa seperti ini. Apa aku terlalu kejam sama Rani ya? Ah, enggak lah. Baru 2 hari dia tinggal di sini. Kita lihat saja nanti ke depannya. Kalau dia sampai buat kesalahan lagi, akan kumarahi dia habis-habisan. Batin Bu Sumi menepis kegelisahannya sendiri. Hari demi hari berlalu. Rani masih berlaku baik. Dia bangun lebih pagi daripada sang mertua, menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Bahkan Bu Sumi, tugasnya hanyalah makan, tidur, dan bersantai. Pekerjaan rumah semuanya sudah beres oleh Rani. Rani juga tak salah lagi memakai perabotan. Dia banyak bertanya pada sang suami, dan untung Dimas juga banyak tahu. Rani berusaha mengapalkan dengan cepat agar tidak salah. Namun kali ini, sepertinya dia membuat kesalahan. Saat mencuci piring di sore hari, karena tangannya licin, ia tak sengaja menjatuhkan satu buah gelas hingga pecah. Bu Sumi langsung berlari, ingin tahu ada apa. Namun Dimas segera mencegahnya. Untung saat itu, Dimas sudah pulang kerja. Jadi, dia bisa mencegah sang ibu untuk memarahi istrinya. Udahlah bu, gak usah dimarahin. Cuman gelas satu, nanti bisa beli lagi, kata Dimas. Hah kamu ini, belain istrimu terus. Bu, baru kali ini Rani buat salah. Ibu gak usah berlebihan, kata Dimas. Ya sebenarnya tak enak, tapi mau bagaimana lagi. Istrinya hanya membuat kesalahan kecil, dan seharusnya tidak perlu dimarahi. Rani buru-buru membersihkan pecahan gelas, lalu menyelesaikan pekerjaannya. Ia ke depan, menemui sang suami dan mertuanya. Maaf bu, tadi aku pecahin gelas satu karena tanganku licin, gak sengaja. Kata Rani meminta maaf pada sang mertua. Di situ, Bu Sumi merasa terenyuh. Dia tidak menyangka kalau Rani akan meminta maaf. Maaf ya bu, nanti biar Rani belikan yang baru sebagai gantinya. Ucap Rani lagi. Gak usah Rani, cuman gelas kok. Jawab Bu Sumi. Ya, jawabnya masih dengan nada ketus, namun terdengar enak di hati Rani. Hari pun terus berlalu, tapi belum ada kabar kehamilan. Ya, sampai saat ini, Rani belum hamil, padahal sudah 6 bulan menikah.
Sebagai mertua yang cerewet tentu saja momen ini tak akan dilewatkan begitu saja oleh Bu Sumi. Dia mengatakan pada tetangga bahwa menantunya itu mandul. Mantumu belum hamil juga, Sum? Tanya Lastri tetangganya. Belum, gak tahu tuh, mandul paling. Jawab Bu Sumi enteng. Hus, gak boleh ngomong gitu, sembarangan banget. Mantumu loh itu, istri anakmu. Tegur yang lainnya. Halah, kalau udah 6 bulan nikah belum hamil apa namanya kalau bukan mandul? Jawab Bu Sumi lagi masih dengan nada ketus. Ya belum dikasih aja kali, sabarlah. Atau diajak berobat kemana gitu. Usul yang lainnya. Tapi bukannya menerima usul, Bu Sumi malah mengatakan, kalau memang dasarnya subur, nggak berobat juga hamil, kayak saya dulu. Jawab Bu Sumi cepat. Apa iya? Padahal seingat saya, kamu pengen tuh punya anak kedua, tapi nggak bisa hamil-hamil, sampai tua begini. Tanya Bu Lastri. Bu Sumi langsung terdiam. Ya, dia teringat kalau memang dulu dia pengen hamil lagi, pengen punya anak kedua. Tapi setelah lepas KB, dia tak kunjung hamil sampai sekarang. Alah, itu kan beda. Kan itu anak kedua. Lah ini kan anak pertama. Aku gampang kok dulu hamilnya. Jawab Bu Sumi tetap gak mau salah. Udahlah Sum, gak usah berlebihan gitu sama mantu. Nanti dia gak betah loh. Kasian, dia tuh anak orang juga. Kalau anakmu perempuan terus digituin, apa kamu terima? Tanya Bu Lastri yang mulai geram dengan tingkah Sumi. Udah gak usah aku campur, itu urusanku dan menantuku. Sumi langsung pergi dari sana, dia gak tahan lagi karena dipojokkan. Sumi itu masih kayak orang zaman dulu ya, suka nyalahin menantu. Timpal yang lainnya, yang merasa heran dengan kelakuan Sumi. Ya maklumlah, masih kebawa tuh. Sama cara mertuanya dulu, dia kan digituin juga, mungkin mau balas dendam sekarang. Kata tetangga yang lain, ya itu kan dia dari mertuanya. Jangan begitu juga lah sama menantunya. Udah tahu kalau digituin tuh gak enak. Malah pakai acara balas dendam segala, sahut Bu Lastri. Ya namanya juga manusia. Kalau kita mah mikirnya ya gini. Tapi kan gak tahu si Sumi. Mungkin dia sakit hati banget. Makanya melampiaskan semuanya itu pada sang menantu. Mereka pun hanya mengangguk-ngangguk lalu bubar. Karena sudah selesai membeli sayurnya. Bu Sumi pulang ke rumah dengan raut wajah kesal. Rani yang melihat langsung bertanya tanpa ragu. Kenapa Bu? Kok kesal gitu kelihatannya? Tanya Rani dengan ramah. Udah gak usah banyak tanya. Bentak Bu Sumi. Nih masak. Bu Sumi sampai melemparkan barang belanjaannya ke sang menantu. Rani yang menerima terkejut. Kenapa sih ibu? Kok marah-marah gak jelas? Batinnya. Tapi dia tak mau ambil pusing. Lanjut ke dapur untuk masak makan siang. Sementara itu di hari selanjutnya. Bu Sumi ingin bicara empat mata pada sang anak. Dimas, ibu mau ngomong. Cuman berdua aja. Katanya di hadapan Rani. Rani yang mendengar itu langsung tak enak hati. Dia memilih menjauh, masuk ke dalam kamar. Ada apa, Bu? Tanya Dimas setelah Rani pergi. Kamu nggak berniat mau nikah lagi apa? Udah 6 bulan loh ini. Istrimu belum hamil. Kayaknya dia mandul. Lebih baik kamu nikah lagi biar cepat punya anak. Umurmu sudah berapa? Ucap Bu Sumi. Astagfirullah, Bu. Umurku baru 26. Nikah juga baru 6 bulan. Ibu nih berlebihan tau nggak? Jawab Dimas yang tak setuju. Kamu itu harusnya ngertiin perasaan ibu dong. Ibu itu udah pengen gendong cucu kayak orang-orang. Lah ini istrimu gak hamil-hamil sampai sekarang. Ucap Bu Sumi lagi dengan nada yang cukup ketus. Ya sabar Bu, kami lagi usaha kok. Kami juga mau ke dokter ini mau periksa. Masalahnya ada di mana? Jawab Dimas masih sabar. Halah buang-buang uang. Udah pasti itu istrimu yang bermasalah. Jawab Bu Sumi cepat. Gak bisa gitu dong Bu. Sekarang udah canggih. Bisa diperiksa dua-duanya. Jawab Dimas dengan tegas. Kamu ini ya, semenjak menikah gak pernah lagi nurut sama ibu. Bu Sumi kecewa, bahkan dia sampai menangis, lalu masuk ke dalam kamarnya, merajuk seperti anak gadis. Sementara itu, Rani sudah mendengar pembicaraan mereka. Sebenarnya Rani tidak masuk ke dalam kamar, melainkan dia ke samping rumah untuk mendengarkan pembicaraan mereka karena dia kepo. Dia juga menangis di sana, tidak menyangka kalau mertuanya akan menyuruh suaminya menikah lagi. Tapi dia lega karena sang suami menolak. Namun Rani memilih diam, tidak langsung bertanya soal itu. Besoknya, mereka berdua benar-benar berangkat ke rumah sakit untuk periksa. Ya Rani tidak mau menunda lagi. Dia ingin tahu
Jika memang dirinya bermasalah dan tidak bisa hamil, maka dia siap diceraikan oleh sang suami. Daripada di sini, dia tak kuat mental. Tentu saja Dimas akan dicek apakah dia subur atau tidak. Karena kalau ingin punya anak, dua-duanya harus diperiksa, bukan hanya istri saja. Tak lama setelah menunggu, hasil tes pun sudah keluar. Dokter menjelaskan hasil tes mereka berdua. Jadi begini Pak, Bu. Dari tes yang kita lakukan, untuk Ibu Rani sendiri semuanya baik. Rahimnya sehat, tak ada penyakit apapun. Dan juga sel telurnya besar-besar, apalagi ini masa subur jadi terlihat jelas. Namun mohon maaf untuk Bapak, kami harus menyampaikan dengan berat hati. Namun Bapak harus tahu, sebenarnya Bapak mengalami azospermia atau sperma kosong, Pak. Ucap dokter dengan susah. Ya, takut menyinggung atau menyakiti perasaan pasiennya. Tapi hal ini harus tetap disampaikan. Jadi maksud dokter, saya nggak bisa punya anak, Dok? Tanya Dimas. Wajahnya lesu, yang tadinya dia senyum, kini murung. Iya, Pak. Dan cara satu-satunya agar ibu bisa hamil hanya dengan bayi tabung. Lanjut dokter lagi. Mas, bayi tabung itu mahal. Kita nggak sanggup, kata Rani. Bapak dan ibu tenang ya, jangan terlalu panik. Dibawa santai saja. Ya, rumah tangga itu pasti ada cobaannya, Pak. Yang sabar ya, kata dokter berusaha menenangkan pasiennya. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Dok, ucap Rani. Tak ingin terus-terusan di sana malah hanya akan membuat suaminya semakin sedih. Dimas dengan lesu berjalan keluar rumah sakit. Aku nggak bisa kasih keturunan buat kamu. Aku nggak pantas disebut laki-laki, katanya frustasi. Kamu jangan ngomong gitu, Mas. Aku nggak apa-apa kita nggak punya anak. Misalkan nanti kita punya uang, kita bisa bayi tabung, Mas. Kita sabar ya, kata Rani. Ia tahu suaminya pasti saat ini hancur. Sebisa mungkin dia membackup sang suami. Kamu emangnya nggak apa-apa mendampingi suami yang mandul ini? Tanya Dimas. Nggak apa-apa, Mas. Aku ikhlas. Udah ya, Mas jangan berkecil hati. Masih ada jalan kok, Mas. Lagi pula, punya anak nggak punya anak, aku tetap menerima kamu, Mas, kata Rani dengan tulus. Mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Sumi sudah menunggu mereka. Sambil melipat tangan di dada, dia mondar-mandir di teras rumah. Nah, ini akhirnya pulang juga. Gimana hasilnya? Pasti Rani kan yang bermasalah? Tuduh Bu Sumi. Ayo masuk, Bu, ucap Dimas dengan dingin. Melihat itu Bu Sumi jadi takut, perasaannya mulai gak enak. Udah, mana hasil tesnya? Pasti menantuku ini yang bermasalah ya kan? Lagi-lagi Bu Sumi menuduh. Ibu, bisa duduk kan? Kita bisa bicara dengan tenang. Kini suara Dimas cukup meninggi. Ini kali pertamanya dia bicara seperti itu pada sang ibu. Kamu bentak ibu, Dimas? Ucap Bu Sumi tak terima. Bukan, Bu. Tapi ibu tuh, udah duduk dulu. Akhirnya Bu Sumi duduk. Dimas memberikan hasil tesnya. Ini hasil tes Rani, Bu. Bu Sumi segera membukanya buru-buru. Dia melihat semuanya normal. Ini beneran semuanya normal? Kok dia nggak hamil juga? Jangan-jangan harus diurut biar cepat hamil, ucap Bu Rani sambil menutup kertas itu lagi. Lalu kini giliran Dimas memberikan hasil tesnya pada sang ibu. Ini hasil tesku, Bu, kata Dimas. Bu Sumi tak mengerti karena bahasanya sangat ilmiah. Apa ini? Azospermia? Apa ini? Katanya tak mengerti. Aku mandul, Bu. Aku nggak bisa menghamili istriku. Bagaimana dia mau hamil? Jawab Dimas dengan tegas. Apa? Nggak mungkin. Bu Sumi langsung berdiri dan melempar kertas itu. Pasti hasil tesnya salah. Nggak mungkin anak ibu mandul. Anak ibu subur. Katanya menolak hasil tes itu. Tapi itu akurat, Bu. Nggak salah. Aku memang mandul. Aku yang bermasalah. Makanya Rani belum hamil sampai sekarang. Stop ibu menyalahkan Rani. Dan ibu tahu, Rani menerima aku, Bu. Dia nggak malu. Dia nggak marah. Dia masih baik sama aku, Bu, setelah tahu kalau aku mandul. Sementara ibu masih terus saja menyalahkan Rani. Aku malu, Bu, ucap Dimas. Kini dia menangis. Menangis merasa kecewa pada dirinya sendiri. Bu Sumi terdiam. Dia tak bisa berkata-kata lagi.
apalagi melihat anaknya yang sangat sedih. Dimas benar-benar terpukul dengan kondisinya. Bahkan sejak hari itu, dia tak semangat untuk hidup. Berangkat kerja dengan lesu. Dimas sendiri bekerja di sebuah pabrik. Gajinya tak lebih dari 5 juta per bulan. 5 juta paling banyak. Tapi untungnya Rani selalu pandai mengatur uang. Mereka juga selalu bisa menabung meskipun tidak banyak. Sementara Bu Sumi dia mendapatkan nafkah dari sang suami yang merantau di kota orang. Yang pulang sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Bu Sumi pun juga jadi ikut lesu melihat anaknya tak bersemangat. Tapi tidak dengan Rani. Dia setiap hari berusaha untuk membahagiakan sang suami. Agar sang suami bisa semangat lagi seperti dulu. Mas, aku gak pernah ngerasa kecil hati karena kondisimu. Aku gak apa-apa, Mas. Kamu jangan terus-terusan terpuruk seperti ini, Mas. Kita harus semangat ya, Mas. Kita hadapi sama-sama, kata Rani pada sang suami. Maafin aku ya, kata Dimas. Ya, dia masih sangat merasa bersalah. Gak apa-apa, Mas. Aku benar-benar gak apa-apa. Kita jalani sama-sama ya, Mas. Mudah-mudahan nanti Allah bisa mewujudkan impian kita ini. Rani memeluk suaminya agar suaminya lebih kuat. Berbulan-bulan kemudian, keadaan Dimas sudah semakin baik. Dia mulai bisa menerima keadaan. Begitu juga dengan Bu Sumi. Ditambah dia melihat sang menantu yang tetap setia mendampingi Dimas, meskipun dia tahu keadaan Dimas yang seperti itu. Rani tetap menjadi menantu yang baik, mengerjakan semua pekerjaan rumah, memberi dukungan pada sang suami, tak pernah mengeluh apapun itu. Disinilah Bu Sumi mulai sadar. Dia juga berkali-kali dinasihati sama sang suami. Suruh melupakan dendamnya di masa lalu. Ya, perbuatan Bu Sumi memang tak jauh dari trauma masa lalunya yang diperlakukan tak adil oleh sang mertua. Dia merasa bahwa dia juga harus melakukan yang sama pada sang menantu. Dan untunglah sebelum terlambat dia sudah menyadarinya. Bu Sumi tak lagi bicara ketus pada Rani. Nada bicaranya sudah lembut. Ya layaknya mertua yang seharusnya. Rani, maafin ibu ya. Selama ini ibu keterlaluan, ucap Bu Sumi pada sang menantu. Iya bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok bu. Udah lupain aja. Rani tersenyum lalu memeluk mertuanya. Ini kedua kalinya dia memeluk Bu Sumi. Yang pertama saat dia menikah, yang kedua ya ini. Tidak terasa setahun sudah, Rani dan Dimas menikah. Mereka masih berdua. Rani masih terus mendukung suaminya. Dan Dimas masih terus bersemangat. Dia percaya, Tuhan tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Tahun demi tahun berlalu. Mereka fokus menabung, ya. Mereka ingin mencoba program bayi tabung. Mereka tahu hasilnya tak 100%. Tapi mereka yakin jika Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Jika berhasil, berarti punya anak adalah yang terbaik untuk mereka. Jika tidak, berarti tidak punya anak adalah yang terbaik untuk mereka. Oke Bunda, kita doakan ya semoga uang yang mereka tabung segera terkumpul dan cukup untuk program bayi tabung. Mohon doa tulusnya ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.